Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aprilia, NIM 19046101. Di sini saya akan mencoba menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Baru. Pertanyaan pertama yaitu, berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara, India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan bagi peradaban Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memporak-porandakan Nusantara, sehingga seolah Nusantara berada di era kegelapan? Seperti yang kita ketahui, Nusantara terletak di antara dua samudra dan dua benua, telah menjadikan Nusantara sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Nusantara berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia, baik itu sekedar singgah maupun untuk melakukan perdagangan. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah menjadi daya tarik perhatian untuk bangsa Barat datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah-rempah yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Nusantara dengan alasan berdagang. Nah, kenapa pada waktu masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara? Hal itu dikarenakan bangsa Barat itu tidak puas dengan melakukan perdagangan. Mereka melihat potensi Nusantara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga bangsa Barat itu ingin memiliki seutuhnya rempah-rempah dan ingin menguasai, bukan hanya sekedar berdagang. Hal inilah yang menyebabkan dilakukannya penjajahan oleh bangsa Barat terhadap Nusantara, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu, dari penjajahan yang dilakukan oleh VOC, terdapat wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Nah, yang pertama, langkah yang dilakukan oleh VOC adalah melakukan kongsi dagang. Kongsi dagang ini dilakukan sebab kala itu Belanda bukanlah satu-satunya bangsa yang sampai ke Nusantara. Ada Portugis dan Spanyol yang lebih dulu datang ke Nusantara. Dengan melakukan kongsi dagang dengan pedagang lokal, Belanda hendak menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis dan Spanyol. Nah, selanjutnya strategi selanjutnya itu adalah VOC itu melakukan monopoli perdagangan. Dengan melakukan monopoli perdagangan, VOC merebut pasaran produksi pertanian. Nah, contohnya itu monopoli yang dilakukan di Maluku. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu divide et impera atau praktik adu domba. Seperti yang disebutkan Lombard bahwa pada 2 abad sebelumnya Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir. Lalu sejak abad ke-18 Belanda tertarik untuk lebih masuk ke wilayah Nusantara sembari mencari komoditas lain selain rempah-rempah. Maka untuk itu mereka melakukan strategi adu domba terhadap penguasa-penguasa lokal. Misalnya di Mataram dengan peristiwa Giyanti, dan ada di Cirebon dan Banten dan lain-lain. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu, salah satu jargon VOC dalam mengukuhkan kekuasaannya di Nusantara yaitu pemilik negara adalah pemilik agama. Nah, pertanyaan yang A yaitu, apa saja aplikasi jargon tersebut oleh VOC? Pemilik negara adalah pemilik agama merupakan salah satu jargon VOC. Bentuk implementasi dari jargon tersebut adalah VOC yang memiliki tujuan 3G, yaitu glory, gold, dan gospel, mendahulukan kejayaan dan kekayaan, dan terakhir barulah menyebarkan agama.
Kristen di Nusantara. Hal ini sesuai dengan jargon tersebut, di mana jika telah menguasai dan menaklukkan suatu daerah, tentu penduduk dan rakyatnya akan takluk sehingga akan menuruti kehendak penakluk atau si penguasa tersebut seperti VOC. Contohnya seperti di Kerajaan Maluku, yaitu VOC melakukan praktik adu domba dengan raja-raja agar VOC juga dapat berkuasa dan barulah menyebarkan agama di sana. Nah, pertanyaan B yaitu, menurut saudara, apakah jargon pemilik negara adalah pemilik agama masih dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini meski kita sudah puluhan tahun merdeka, dan buatlah contoh kasusnya. Hal ini masih relevan karena begitu kuatnya pengaruh penguasa terhadap penduduk atau rakyatnya. Pemilik negara merupakan pemilik agama yang menjadi sangat krusial karena sebelum Belanda menjajah mayoritas wilayah Nusantara merupakan kesultanan karena kerajaan Hindu dan Buddha sudah mulai runtuh. Sehingga sampai saat ini pengaruh Islam walaupun sempat dijajah oleh VOC dan bangsa barat, pengaruhnya yang paling kuat dibandingkan Hindu dan Buddha yang masih dirasakan hingga saat ini. Presiden Indonesia sejak dari awal kemerdekaan sampai sekarang, yaitu Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi saat ini, beragama Islam. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pengaruh Islam di Nusantara begitu kuat sejak dari awal kedatangan hingga kesultanan. Bahkan saat mendirikan bangsa ini, tokoh-tokoh pendiri bangsa yang menyusun konstitusi negara, yaitu Panitia 9 yang terdiri dari 8 orang, merupakan agama Islam. Sehingga tak heran jargon ini masih relevan, sekalipun jargon ini sudah tidak begitu kuat lagi mengakar di masyarakat Indonesia. Sekian. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisislah apa yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Aceh merupakan daerah yang tidak bisa dikuasai oleh VOC karena sulitnya VOC untuk merebut dan dapat berkuasa di kerajaan tersebut. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang berpengaruh di Sumatera. Beberapa alasan yang membuat kerajaan Aceh sulit ditaklukkan oleh VOC adalah karena kerajaan Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat, baik di darat maupun di laut, dan raja-raja memiliki integritas nasionalisme, anti penjajahan, namun tetap menjalin kerjasama dengan kerajaan lain seperti Ottoman dan Inggris. Dan yang paling penting, alasan sulitnya kerajaan Aceh ditaklukkan adalah ketaatan rakyat kepada ulama-ulama yang membuat invasi berkali-kali yang dilakukan Belanda terus gagal di tanah rencong ini. Hal itulah yang membuat VOC sulit untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna yang bisa kita uraikan dari materi perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada perkuliahan ini kita membahas dari bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, di mana masuknya Islam ke Nusantara itu membawa perubahan baru terhadap penduduk di Nusantara, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada mata kuliah ini kita mengetahui bagaimana cara masuknya Islam ke Nusantara dan bagaimana perkembangan Islam di Nusantara, baik itu dari melalui kerajaan-kerajaan, berdirinya kerajaan-kerajaan, dan sampai akhirnya berkembang pesatnya agama Islam di Nusantara. Selain itu, pada mata kuliah ini kita juga dapat mengetahui tentang masuknya pengaruh Barat ke Nusantara, di mana hal ini membuat terjadinya perebutan hegemoni di Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.